Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun. Baiklah anak-anak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tak lupa pula sholawat beserta salam kita sanjung agungkan ke baginda Nabi kita, suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan kali ini terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Tati Sugiyati yang biasa dipanggil Ibu Tati, mengajar bidang studi bahasa Inggris. Baiklah, materi kita pada kali ini adalah pendidikan karakter. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa itu karakter? Ada yang bisa jawab? Baiklah, perhatikan halaman berikut ini. Pengertian karakter. Menurut bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Kepribadian seperti apa? Tentu saja berkepribadian yang baik, berperilaku yang baik, bersifat baik, bertabiat dan berwatak baik. Itulah gunanya mengapa kita mempelajari pendidikan berkarakter. Oke, selanjutnya pengertian pendidikan karakter. Menurut T. Ramli 2003, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Apakah kita belum termasuk baik? Sudah baik, hanya saja supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Nilai-nilai karakter. Berdasarkan kajian nilai agama, norma-norma sosial, hukum, etika, akademik, dan prinsip-prinsip HAM, nilai karakter dikelompokkan menjadi 5. Oke, ada 5 ya. Yang pertama adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan atau religius. Seperti apa nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan? Tentunya memiliki pikiran, perkataan, dan tindakan yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agama, supaya hidup kita tidak menyimpang dari ajaran agama yang kita anut. Oke, next, selanjutnya yang kedua adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Ayo, apa saja yang termasuk nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri? Ada yang bisa nebak? Ya, yang pertama adalah, oke, perhatikan gambar. Ya, coba kamu perhatikan baik-baik gambarnya. Ayo, kamu yang sebelah mana? Yang serius mengerjakan soal ulangan, berusaha sungguh-sungguh, atau yang sebelahnya, yang sibuk melihat pekerjaan teman? Ayo, yang mana? Milih yang mengerjakan soal sendiri, mandiri. Gambar tersebut menggambarkan kepribadian jujur. Artinya,
Kalau mengerjakan sesuatu itu tidak boleh mencontek, tidak boleh melihat pekerjaan teman. Kerjakan sendiri tanpa mencontek. Oke, selanjutnya ya, bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab sangat penting peranannya bagi kita semua, terutama kalian sebagai seorang anak sekaligus seorang siswa. Coba bayangkan apa yang akan terjadi bila semua orang tidak mau bertanggung jawab. Kacau jawabannya. Bagaimana nggak kacau coba? PR tidak dikerjakan, tidak mengindahkan perintah baik dari guru maupun orang tua. Wah, nggak baik itu. Ayo, mari kita belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Apakah kebiasaan yang tertera di gambar biasa kalian kerjakan? Tentu saja, kita harus kerjakan setiap hari. Sikat gigi, mandi, cuci tangan, berolahraga. Apalagi di masa sekarang ini, di masa yang lagi trending, yaitu masa COVID-19. Kita wajib bergaya hidup sehat. Kalau tidak ingin terkena virus corona, rajin-rajinlah cuci tangan, pakai masker, dan tentu saja berolahraga yang teratur. Next. Selanjutnya, sikap disiplin. Siapa yang ingin sukses menggapai cita-cita, kuncinya adalah disiplin. Sikap disiplin itu memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Ada disiplin waktu. Contoh, kalian seorang siswa yang disiplin. Otomatis, jika kalian mendapat tugas dari Bapak Ibu guru, maka kalian akan mengerjakannya segera mungkin. Tepat waktu. Tidak menunda-nunda. Selanjutnya, disiplin berpakaian. Kalian tidak akan memakai baju lain ke sekolah selain menggunakan seragam sekolah. Ada disiplin aturan. Kalian tidak akan melanggar peraturan sekolah dan akan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Lihatlah gambar. Maka disiplin aturan pada saat lihatlah gambar. Mereka disiplin aturan. Pada saat sikap hormat, maka mereka dalam posisi hormat. Selanjutnya, ada kerja keras. Nah, ini nggak kalah pentingnya dengan nilai karakter yang lain. Bekerja keras, berupaya sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Berusaha sungguh-sungguh mengatasi suatu masalah. Tidak pernah bermain-main dalam urusan sekolah jika ingin cita-citanya berhasil. Nah, nilai karakter yang ini adalah percaya diri, atau trennya kalian sebut dengan PD. Yakinlah akan kemampuan yang kalian miliki. Gak usah selalu bergantung dengan orang lain. Kerja keras, disiplin, bertanggung jawab, kurang maksimal hasilnya bila tidak diimbangi dengan percaya diri. Next. Nilai yang ketiga adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. Ada banyak tuh. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Kalian mempunyai hak sebagai seorang siswa, yaitu mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari sekolah. Dan kalian pun mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa kewajibannya? Mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru, membayar administrasi sekolah, dan lain-lain. Yang kedua,
patuh pada aturan-aturan sekolah atau peraturan sosial. Harus patuh dengan aturan-aturan tersebut. Kalau nggak patuh, berarti kalian melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya, menghargai karya dan prestasi orang lain. Jika kita ingin dihargai, ya harus menghargai. Menghargai pendapat orang lain, menghargai karya orang lain, prestasi orang lain. Alangkah indahnya bila kita hidup saling menghargai. Yang muda menghargai yang tua, dan yang tua sebaliknya menghargai yang muda. Selanjutnya adalah santun. Santun tidak perlu dengan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Bersikap santun itu halus, lembut, dan baik. Dari tata bahasa, perilaku ke semua orang, apalagi dengan orang yang lebih tua. Contoh, kepada guru, orang tua, atau dengan kakak kelasnya. Sedangkan yang terakhir adalah demokratis. Apa itu demokratis? Demokratis itu kalian mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain, tidak dibeda-bedakan. Next, selanjutnya adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Bagaimana sikap kalian terhadap lingkungan? Sikap kita harus selalu berupaya mencegah kerusakan pada alam sekitar kita. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Ada banyak kotak sampah, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak merusak fasilitas sekolah yang sudah ada. Jagalah dengan baik dan pergunakanlah sesuai dengan kebutuhannya saja. Yang terakhir adalah nilai kebangsaan. Ada 2 tuh. Yang pertama adalah nasionalis. Seperti apa sikap nasionalis itu? Sikap peduli dan menghargai. Saling menghargai. Itu adalah sikap nasionalis. Yang kedua adalah menghargai keragaman. Apa itu menghargai keragaman? Respect atau hormat terhadap berbagai macam hal. Oke, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Kalaupun seandainya ada hal-hal yang kurang, boleh ditanyakan. Oke, sebelum Ibu tutup, apa inti dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Pendidikan berkarakter seperti apa? Bersikap, bertingkah, berperilaku yang baik. Bagaimana berperilaku yang baik di sekolah, di rumah, terhadap teman, terhadap guru, terhadap orang tua. Itu harus berperilaku yang baik. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.